Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura Volume 5. Selamat menyaksikan. Bab 1993 mengatakan kebenaran. Pertarungan di labirin cahaya bulan berakhir dengan kekalahan telak dari Aula Kegelapan. Semua orang yang hadir tahu bahwa orang penting yang telah membalikkan pertempuran bukanlah Master Luokong dari era kuno elf, sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Meskipun pertempuran ini telah berakhir dengan kemenangan Chu Feng, peri kuno tidak berani bersantai. Mereka segera kembali ke kerajaan elf. Lagi pula, Aula Kegelapan bisa dikatakan benar-benar berperang melawan elf era kuno sekarang. Dengan demikian, elf era kuno harus kembali secepat mungkin. Kemungkinan, mereka tidak punya waktu untuk beristirahat setelah mereka kembali. Sebaliknya, mereka harus bertempur melawan Aula Kegelapan lagi. Namun, elf era kuno bukanlah yang pertama pergi. Yang pertama pergi adalah Wang Qiang. Wang Qiang telah menyelinap pergi tanpa ada yang menyadarinya. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Setelah elf era kuno pergi, berbagai ahli manusia dan monster juga mulai pergi secara berurutan. Mereka yang berencana untuk bergabung dengan Gunung Qianwot langsung pergi ke Gunung Qianwot. Adapun yang lainnya, mereka juga meninggalkan lokasi berbahaya ini secepat mungkin. Setelah acara ini, mereka telah mengalami betapa kuatnya Aula Kegelapan. Mereka juga takut bala bantuan dari Aula Kegelapan akan tiba. Karena itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan labirin cahaya bulan secepat mungkin. Saat kerumunan semua pergi, suara yang agak malu-malu terdengar. Pahlawan muda Chu Feng. Beralih ke arah sumber suara, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah tetua tertinggi klan Kekaisaran Simen. Bukan hanya dia, ada juga tetua tertinggi dari klan Kekaisaran Nangong, klan Kekaisaran Beitang, dan klan Kekaisaran Dongfang. Awalnya, mereka datang ke labirin cahaya bulan untuk mencari harta karun sambil mewakili klan Kekaisaran masing-masing. Seperti yang lain, mereka gagal mendapatkan harta apapun, dan hampir mati di area dengan pohon persik keabadian. Mereka telah diselamatkan oleh Chu Feng, dan kemudian menemani orang banyak ke tempat ini untuk melawan orang-orang dari Aula Kegelapan. Awalnya, wajar bagi mereka untuk melakukan hal-hal ini, karena mereka bersyukur setelah diselamatkan oleh Chu Feng. Setelah pertempuran usai, mereka seharusnya bahagia. Namun, pada saat itu, selain tetua tertinggi klan Kekaisaran Nangong, tetua tertinggi klan Kekaisaran dari 3 klan Kekaisaran lainnya semuanya memiliki sedikit ekspresi abnormal di wajah mereka. Sederhananya, mereka takut. Alasannya karena mereka telah mengalami sendiri betapa kuatnya Chu Feng hari ini. Saat itu, mereka tinggi dan di atas, dan tidak menempatkan Chu Feng di mata mereka. Mereka merasa bahwa mereka mampu menenggelamkan Chu Feng, bukan siapa-siapa, hanya dengan seteguk ludah. Namun, melihat ke belakang sekarang, mereka menemukan betapa bodohnya mereka sebelumnya. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, dia sudah menjadi seseorang yang benar-benar bisa menghapus 4 klan kekaisaran besar mereka sendirian. Mereka akan berbohong jika mereka menyatakan bahwa mereka tidak takut pada Chu Feng. Mereka benar-benar takut Chu Feng akan membalas mereka. Chu Feng tahu apa yang dipikirkan tetua tertinggi ini. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Lansia, tidak perlu menyebutkan hal-hal dari masa lalu lagi. Saat ini, kita hanya memiliki satu musuh, Aula Kegelapan. Adapun kami adalah sekutu." Penatua Utmost Exalted Klan Imperial Nangong berkata, teman kecil Chu Feng benar-benar orang hebat yang bertubuh besar. Saat itu, lelaki tua ini benar-benar buta dan berpikiran sempit. Desahnya, aku benar-benar malu. Dia mengungkapkan ekspresi malu di wajahnya.
Tiga sesepuh Utmost Exalted Klan Kekaisaran Besar lainnya mengungkapkan jenis ekspresi yang sama. Mereka hanya berdamai dengan Chu Feng sebelumnya karena mereka dipaksa oleh Nangong Longjian. Dengan demikian, mereka tidak merasa bersalah pada Chu Feng. Tapi sekarang, Chu Feng jelas memiliki kekuatan untuk menghapus seluruh klan mereka. Namun, Chu Feng berdiri di depan mereka dengan sikap yang begitu tenang. Bukan saja dia tidak memusuhi mereka, dia malah memperlakukan mereka sebagai sekutunya. Tindakan Chu Feng telah memenangkan mereka sepenuhnya. Dengan demikian, mereka tidak dapat menahan diri dari rasa malu atas tindakan mereka sebelumnya. Lansia, kalian semua harus kembali dengan cepat. The Aula kegelapan kejam dan tanpa ampun. Saya pikir yang terbaik bagi Anda semua untuk waspada terhadap mereka, kata Chu Feng sambil tersenyum. Terima kasih, teman kecil Chu Feng, atas peringatanmu. Kalau begitu, kami akan pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tetua yang maha tinggi tiba-tiba menyadari. Hari ini, mereka telah melawan Aula Kegelapan. Jika Aula Kegelapan tidak mau melepaskannya, kemungkinan besar mereka akan menyerang mereka. Karena itu, mereka harus waspada terhadap serangan Aula Kegelapan. Setidaknya, mereka harus memastikan bahwa klan mereka aman. Karena Aula Kegelapan cukup kuat untuk melawan peri era kuno, sama sekali bukan masalah kecil jika mereka menyerang mereka. Karena itu, mereka harus segera kembali ke klan kekaisaran masing-masing terlebih dahulu. Setelah 4 tetua Utmost Exalted Klan Kekaisaran Agung pergi, hanya Chu Feng dan penyempurnaan senjata abadi yang tersisa. Chu Feng, kamu benar-benar orang yang bertubuh besar. Dengan betapa luasnya pikiranmu, orang tua ini benar-benar tidak salah menilaimu. Hanya saja, meskipun demikian, kecepatan pertumbuhanmu masih membuatku terkejut. Penyempurnaan senjata abadi berjalan menuju Chu Feng dengan senyuman di wajahnya. Senior, kamu menyanjungku. Junior ini bahkan tersipu sekarang. Chu Feng pura-pura malu dan menutupi wajahnya. Karena Chu Feng adalah kenalan lama dari penyempurnaan senjata abadi, Chu Feng tidak bertindak tertutup terhadapnya. Oh kamu. Anda jelas salah satu ahli puncak tanah suci martialisme. Namun, Anda masih bertindak angkuh ini? Jika gadis-gadis yang memujamu mendengar hal ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Penyempurnaan senjata abadi tertawa. Dia mulai mengingat pertama kali dia bertemu Chu Feng. Saat itu, Chu Feng sangat kecil dan lemah. Tak terhitung orang di tanah suci bela diri akan mampu membunuhnya. Namun, Chu Feng sekarang tidak hanya menjadi tokoh agung yang dikenal oleh semua orang di tanah suci bela diri, dia juga memiliki kekuatan ahli puncak. Dari teknik Chu Feng sebelumnya, penyempurnaan senjata abadi tahu bahwa teknik roh dunia Chu Feng telah melampaui miliknya. Dengan teknik roh dunia Chu Feng, bukan tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menyempurnakan persenjataan kekaisaran. Adapun kultivasi bela diri, penyempurnaan senjata immortal tahu bahwa Chu Feng akan segera mengungguli dia. Era ini adalah era dengan jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul dari generasi muda. Jika seorang tuan benar-benar muncul dari antara mereka, penyempurnaan senjata abadi merasa bahwa itu pasti Chu Feng. Tiba-tiba, ekspresi penyempurnaan senjata abadi berubah menjadi tidak wajar. Chu Feng, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Ini hanyalah pertanyaan biasa dari saya. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Senior, mungkin Anda ingin bertanya tentang kematian Baili Xinghe? Chu Feng berhasil menebak apa yang ingin ditanyakan oleh penyempurnaan senjata abadi dari ekspresinya. Tepatnya, penyempurnaan senjata abadi ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu membunuhnya? Ketika dia menanyakan pertanyaan itu, mata penyempurnaan senjata abadi tertuju pada mata Chu Feng sepanjang waktu.
Meskipun dia tidak memiliki permusuhan di matanya, dia merindukan kebenaran. Pada saat itu, hati Chu Feng terasa sangat rumit. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun dan untuk mengatakan kebenaran kepada penyempurnaan senjata abadi. Bai Li Xinghe tidak dibunuh olehku. Namun, kematiannya terkait dengan saya. Senior, saya. Chu Feng ingin meminta maaf. Meskipun dia tidak merasa bahwa penyebab kematian Bai Li Xinghe salah, dia masih merasa bersalah terhadap penyempurnaan senjata abadi. Chu Feng dapat mengatakan bahwa penyempurnaan senjata abadi memiliki kasih sayang yang sangat dalam untuk muridnya Bai Li Xinghe. Chu Feng, terima kasih. Orang tua ini merasa sangat lega bahwa Anda dapat mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Namun, Anda benar-benar tidak boleh meminta maaf. Sebelum Chu Feng bisa meminta maaf, penyempurnaan senjata abadi menyela dia. Dia melanjutkan, saya sebenarnya tahu betul karakter seperti apa yang dimiliki murid saya itu. Dia menyukai Ziling dan Suro, dan telah mengganggu mereka berulang kali, hanya untuk ditolak pada akhirnya. Dari penolakan berulang kali ini, dia mulai membencimu. Saya tahu tentang semua itu. Jadi, bahkan jika kematiannya terkait denganmu, aku tahu itu pasti bukan salahmu. Senior, jika saya boleh berbicara terus terang, Bai Li Xinghe mencari kematiannya sendiri, kata Chu Feng. Itu benar. Jadi, saya sudah melupakannya dan memutuskan untuk tidak membalas kematiannya, kata penyempurnaan senjata abadi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tahu bahwa penyempurnaan senjata abadi memiliki keinginan untuk membalaskan dendam Bai Li Xinghe. Namun, dia berjuang di dalam hatinya. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak tahu harus berkata apa pada penyempurnaan senjata abadi. Chu Feng sebenarnya tidak ingin penyempurnaan senjata abadi membalas dendam seperti Bai Li Xinghe. Ini terutama benar karena penyempurnaan senjata abadi harus membunuh Leng Yu untuk membalaskan dendam Bai Li Xinghe. Adapun Leng Yu, dia adalah murid nomor 1 dari Istana Hukum Surgawi. Istana Hukum Surgawi mengasuhnya seolah-olah dia akan menjadi pilar masa depan mereka. Dengan demikian, jika penyempurnaan senjata abadi akan membunuh Leng Yu, Istana Hukum Surgawi pasti tidak akan meninggalkan masalah itu. Sungguh, keuntungan tidak akan menebus kerugian. Bab 1994 Tubuh Fisik Disita. Tepat pada saat itu, tubuh Suro dan Sumei menggigil. Secara bersamaan, mereka berdua mengeluarkan erangan ringan. Setelah melihat itu, Chu Feng dan penyempurnaan senjata abadi mengungkapkan ekspresi khawatir dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksa Suro dan Sumei. Setelah dengan hati-hati memeriksa Suro dan Sumei dan menemukan bahwa keduanya baik-baik saja, Chu Feng dan penyempurnaan senjata abadi menghela nafas lega. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, "Senior, di mana Ziling sekarang?" Suro dan Sumei masih belum sadarkan diri. Jadi, meskipun Chu Feng tidak terlalu khawatir, dia masih khawatir. Namun, selain mereka berdua, Chu Feng juga sama-sama mengkhawatirkan Ziling. Sebenarnya, dibandingkan dengan Suro dan Sumei, perasaan Chu Feng untuk Ziling sebenarnya sedikit lebih dalam. Lagi pula, Chu Feng dan Ziling telah mengalami lebih banyak hal bersama. Hanya saja, setelah meninggalkan 9 provinsi benua, karena berbagai alasan, Chu Feng tidak menemani Ziling untuk waktu yang lama. Dengan demikian, rasa bersalahnya terhadap Ziling menjadi lebih dalam. Ziling dibawa pergi oleh tuan besar itu. Di sampingnya, Ziling seharusnya benar-benar aman. Jadi, Chu Feng, Anda tidak perlu khawatir tentang Ziling, kata penyempurnaan senjata abadi kepada Chu Feng. Diambil. Chu Feng terkejut. Dia bertanya, mengapa dia dibawa pergi. Dia tidak mengatakannya.
Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik, kata penyempurnaan senjata abadi. Tampaknya khawatir bahwa Chu Feng akan khawatir. Penyempurnaan persenjataan abadi menambahkan, yakinlah, seperti yang saya lihat, kekuatan Tuan Besar tidak kalah dengan Raja Elf dan surga mencapai abadi. Jadi, sangat aman bagi Ziling untuk bersamanya. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Raja Elf adalah individu yang sangat kuat. Chu Feng merasa bahwa dia harus menjadi ahli nomor 1 yang benar-benar layak di tanah suci bela diri. Namun sekarang, penyempurnaan senjata abadi benar-benar membandingkan senior itu, serta immortal nomor 1 dari 10 dewa, Heaven Reaching Immortal, dengan Raja Elf. Mungkinkah tanah suci martialisme benar-benar memiliki keberadaan yang setara dengan Raja Elf? Dengan kata lain, mereka adalah kaisar bela diri puncak, keberadaan yang sangat dekat dengan leluhur bela diri setengah. Mungkinkah Raja Pri bukan satu-satunya kaisar bela diri puncak di tanah suci bela diri? Chu Feng bertanya. Selama dia bersama Xian Miao Miao, dia mengetahui kultivasi Raja Elf. Dia adalah peringkat 9 kaisar bela diri, seorang kaisar bela diri puncak. Jika surga mencapai abadi dan lelaki tua buta misterius itu memiliki kultivasi yang sama dengan Raja Pri, itu berarti bahwa mereka juga peringkat 9 kaisar bela diri. Sejauh yang saya tahu, Heaven Reaching Immortal memang merupakan puncak martial emperor. Adapun Tuan Besar itu, sejujurnya, saya tidak tahu apa kultivasinya, kata penyempurnaan senjata abadi. Kalau begitu, senior, kamu juga tidak tahu banyak tentang senior itu. Chu Feng bertanya. Memang, saya sudah lama berkenalan dengannya. Namun, saya tidak tahu banyak tentang dia. Bahkan, saya tidak tahu namanya. Penyempurnaan senjata abadi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Senior itu benar-benar misterius. Namun, saya tidak pernah berharap Heaven Reaching Immortal juga sekuat itu, memiliki kekuatan yang sebenarnya setara dengan Raja Elf. Chu Feng terkejut dengan kultivasi Heaven Reaching Immortal. Awalnya, dia mengira bahwa Heaven Reaching Immortal adalah peringkat 8 martial emperor seperti World Devastator Immortal. Yang mengejutkan, Heaven Reaching Immortal sebenarnya adalah martial emperor puncak. The Heaven Reaching Immortal telah menjadi ahli terkenal sejak zaman Kaisar Qing. Hanya saja, dia bukanlah seseorang yang memperjuangkan ketenaran dan keuntungan pribadi. Adapun kekuatannya, dia sangat kuat, kata penyempurnaan senjata abadi. Kalau begitu, bagaimana karakter Heaven Reaching Immortal? Apakah dia akan bergabung dengan Aula Kegelapan juga? Chu Feng bertanya dengan cemas. Kekuatan yang diungkapkan Aula Kegelapan saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka sudah memiliki banyak ahli yang telah bergabung dengan mereka. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar takut bahwa Heaven Reaching Immortal juga akan bergabung dengan Aula Kegelapan. Lagi pula, mendengar apa yang dikatakan penyempurnaan senjata abadi, Heaven Reaching Immortal seharusnya berusia lebih dari 10.000 tahun. Sebagai manusia, hidup selama itu sudah tidak terbayangkan. Sepertinya, dia mendekati batas umurnya. Karena Hall Master Aula Kegelapan berasal dari dunia luar, dia tahu banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang di Holy Land of Martialis. Jadi, jika dia menyatakan bahwa dia memiliki metode untuk memperpanjang umur seseorang, Heaven Reaching Immortal mungkin juga akan berakhir dengan melayani Aula Kegelapan. Mengenai itu, kamu bisa tenang. The Heaven Reaching Immortal tidak akan melayani siapapun, kata penyempurnaan senjata abadi dengan pasti. Itu yang terbaik. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa jauh lebih lega. Woos. Tepat pada saat itu, Suro dan Su Mei yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka mata mereka dan berdiri. Lil Ro, Lil Mei, kamu sudah bangun.
Melihat kekasihnya telah sadar kembali, Chou Feng sangat gembira. Dia buru-buru berjalan ke arah mereka dan memeluk mereka. Namun, pada saat itu, mata Chu Feng tiba-tiba menyusut kembali. Ekspresinya mengambil perubahan besar. Kemudian, dia tiba-tiba mendorong Suro dan Su Mei ke samping. Kemudian, dengan suara tegas, dia berteriak, "Siapa kamu?" MN. Melihat Chu Feng bertanya siapa Suro dan Su Mei, penyempurnaan senjata abadi terkejut. Dia buru-buru berjalan ke arah mereka dan menemukan bahwa itu benar-benar Suro dan Su Mei yang berdiri di samping Chu Feng. Jadi, penyempurnaan senjata abadi bertanya pada Chu Feng dengan sangat bingung, "Chu Feng, ada apa? Bukankah mereka Lil Ro dan Lil Mei?" "Tidak, mereka tidak." Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berteriak dengan suara keras lagi, "Siapa sebenarnya kamu? Cepat, bicara!" Pada saat itu, Chu Feng panik. Penampilan fisik Suro dan Su Mei tetap sama. Namun, dia dapat menentukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka dengan sekali pandang. Meskipun dia jelas berdiri di depan Suro dan Su Mei, dia merasa mereka sangat jauh darinya. "Kamu dipanggil Chu Feng, kan?" Tiba-tiba, Suro dan Su Mei mengeluarkan suara yang sama dari mulut mereka secara bersamaan. Tidak hanya kalimat mereka persis sama, bahkan suara mereka juga persis sama. "Siapa kamu?" Mendengar kata-kata itu, penyempurnaan senjata abadi sangat terkejut. Dia juga menyadari bahwa itu bukanlah Suro dan Su Mei yang sebenarnya sebelum mereka. "Permintaan maaf. Aku harus meminjam tubuh kekasihmu sebentar," kata Suro dan Su Mei. Tepat setelah mereka berdua mengucapkan kata-kata itu, mereka membubung ke langit dan berubah menjadi badai yang terbang dengan cepat. "Berhenti!" Melihat itu, Chu Feng mulai panik. Dia tidak berani ragu, dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar Suro dan Su Mei. Penyempurnaan senjata abadi juga mengejar mereka. Sangat jelas bahwa tubuh fisik Suro dan Su Mei telah disita. Tidak pasti apakah jiwa mereka masih hidup atau mati. "Berhenti! Apakah kamu Dewa Bulan? Kamu telah menipuku. Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda akan memberikan kekuatan Anda kepada mereka. Namun, Anda memutuskan untuk merebut tubuh mereka. Aku telah mempercayaimu dengan sia-sia," teriak Chu Feng dengan kemarahan yang tak tertandingi. Chu Feng tahu bahwa itu seharusnya bulan abadi atau setan bulan yang telah merebut tubuh Suro dan Su Mei. Selanjutnya, berdasarkan reaksi mereka, kemungkinan besar itu adalah Dewa Bulan. Alasannya adalah karena suara yang diucapkan oleh Suro dan Su Mei persis sama dengan suara Dewa Bulan yang didengar Chu Feng dalam mimpinya. "Kamu tidak harus terus mengejarku. Saya mengatakan bahwa saya hanya akan meminjam tubuh mereka untuk sementara waktu. Keduanya masih hidup. Setelah saya menyelesaikan apa yang ingin saya lakukan, saya akan mengembalikannya kepada Anda," kata orang itu. Setelah meninggalkan kata-kata itu, orang itu mulai berakselerasi. Saat gaun Suro dan Su Mei berkibar tertiup angin, mereka menghilang dari pandangan Chu Feng dan penyempurnaan senjata abadi. Kecepatan mereka sangat cepat tanpa bisa berkata-kata. "Tidak, tidak, tidak, Setelah Suro dan Su Mei menghilang, Chu Feng mulai mengaum dengan panik. Tanpa memperlambat sedikit pun, dia terus mengejar mereka. Sayangnya, tidak peduli seberapa panik dia mengejar mereka, dia tidak dapat melihat siluet Suro dan Su Mei. "Chu Feng, jangan kejar lagi. Lawan kita terlalu kuat. Mereka setidaknya adalah kaisar bela diri puncak. Kami tidak dapat mengejar mereka," desak penyempurnaan senjata abadi. "Tidak, tidak, aku tidak bisa meninggalkan Lil Ro dan Lil Mei, aku tidak bisa." Chu Feng tidak melambat sedikit pun. Segera, mereka terbang keluar dari labirin cahaya bulan.
Namun, dia masih tidak bisa melihat Suro dan Sumei. Chou Feng mulai terbang tanpa tujuan. Matanya merah darah. Dia hanya diambang menjadi gila. Melihat itu, penyempurnaan senjata abadi meraih Chou Feng dan menghentikannya secara paksa. Dia berkata, "Chou Feng, tenangkan dirimu. Ini tidak akan berhasil. Kamu tidak akan bisa mengejar mereka. Menurut pandanganku, Dewa Bulan seharusnya tidak memiliki niat jahat untuk merebut tubuh Lil Ro dan Lil Mei. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia benar-benar mampu membunuh kita. Dia tidak perlu repot-repot menjelaskan niatnya kepadamu," desak penyempurnaan senjata abadi. Keadaan pikiran Chou Feng saat ini benar-benar terlalu berantakan. Dalam kesan penyempurnaan senjata abadi, Chou Feng adalah seseorang yang tidak akan takut, tidak peduli seberapa besar gelombang yang datang. Bahkan jika langit runtuh, dia masih bisa menghadapinya dengan tenang. Namun, Chou Feng saat ini tidak hanya panik, dia bahkan tampak hampir gila. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu hal seperti apa yang akan dilakukan Chou Feng. Bab 1995, Kehendak Publik. Setelah dinasihati oleh penyempurnaan senjata abadi, Chou Feng tidak melanjutkan mengejar Suro dan Sumei. Namun, pada saat yang sama, dia juga tidak mengatakan apapun. Kerangka pikiran Chou Feng saat ini sangat tidak stabil. Lagi pula, mereka adalah wanita tercinta, Suro dan Sumei. Yang paling penting, dia adalah orang yang secara pribadi menanamkan demon bulan itu ke dalam tubuh Suro dan Sumei. Jadi, Chou Feng sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dialah yang membawa ini pada Suro dan Sumei. "Chou Feng, ayo pergi," penyempurnaan senjata abadi terus mendesak. Karena fakta bahwa Chou Feng telah bergegas keluar, dia tidak menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Terlebih lagi, saat mereka berada di luar labirin cahaya bulan, mereka berdua diperhatikan oleh banyak orang. Pada saat itu, para pengamat dengan semangat mendiskusikan mereka berdua. Bahkan, ada orang yang melambai kepada mereka dengan senyum di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang mencoba mencari jalan untuk berteman dengan Chou Feng dan penyempurnaan senjata abadi. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu penyempurnaan senjata abadi atau Chou Feng, mereka berdua adalah individu yang benar-benar hebat di tanah suci bela diri. Penyempurnaan senjata abadi mendesak Chou Feng untuk pergi bukan karena dia takut pada para pengamat. Sebaliknya, itu karena dia mengkhawatirkan Chou Feng. Dia belum pernah melihat pikiran Chou Feng tidak stabil ini, dan tidak tahu efek seperti apa yang akan terjadi. Jadi, untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak terduga, penyempurnaan senjata abadi merasa lebih baik menjauhkan diri dari tempat-tempat dengan banyak orang. "Chou Feng, akhirnya aku menemukanmu." Tepat pada saat itu, teriakan marah seperti guntur meledak dari dalam kerumunan. Setelah itu, sekelompok orang dengan anggun berjalan melewati kerumunan dan tiba di depan Chou Feng dan penyempurnaan senjata abadi. Mereka benar-benar mengepung Chou Feng dan penyempurnaan senjata abadi. Mereka adalah orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang akrab dengan Chou Feng. Mereka adalah orang-orang yang memasuki labirin cahaya bulan bersama dengan Chou Feng dan yang lainnya. Namun, ada juga sebagian orang yang belum pernah ditemui Chou Feng sebelumnya. Mereka kemungkinan besar adalah bala bantuan dari Istana Hukum Surgawi. Alasannya karena orang yang memimpin mereka saat ini adalah pria tua berwajah hitam dengan cambang panjang. Orang tua itu memiliki penampilan yang jahat. Selanjutnya, kultivasinya adalah pangkat 6 Kaisar Bela Diri. Dia juga seorang penatua manajemen Istana Hukum Surgawi. Namanya Kuang Kui. Adapun Kuang Kui ini, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan tetua Yuling.
Desas-desus mengatakan bahwa kedua pria itu mulai di istana hukum surgawi sebagai murid bersama. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa mereka adalah saudara angkat. Jadi, pada saat ini, Kuang Kui memiliki ekspresi yang sangat marah di wajahnya. Dia sepertinya ingin menatap Chu Feng sampai mati dengan tatapan merahnya. Terbukti, dia mengetahui bahwa penatua Yuling telah diburu sampai mati, dan dia datang untuk menimbulkan masalah bagi Chu Feng. Penyempurnaan senjata abadi menemukan bahwa perilaku Kuang Kui tidak normal. Karena itu, dia berkata dengan dingin, "Kuang Kui, saya mendesak Anda untuk tidak menimbulkan masalah." Selain itu, dia tidak hanya berbicara dengan kata-kata, dia juga memancarkan rasa dingin yang sangat kuat saat dia berbicara. Dia memiliki sikap menyerang kerumunan dari istana hukum surgawi jika Kuang Kui terus berselisih dengan mereka. Bukan hanya Chu Feng yang berada dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Nyatanya, penyempurnaan senjata abadi juga sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Lagi pula, Suro dan Sumei telah tinggal di tempatnya cukup lama. Karena itu, dia memiliki kasih sayang untuk mereka. Dan sekarang, tubuh fisik Suro dan Sumei telah disita, tidak mungkin baginya untuk tidak khawatir. Setelah mendengar kata-kata itu diucapkan oleh penyempurnaan senjata abadi, penatua Kuang Kui itu mulai mengerutkan kening. Namun, dia tidak gemetar ketakutan. Lagi pula, jika dia meringkuk, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, dia juga akan mempermalukan istana hukum surgawi, dan akan dihukum sekembalinya. Jadi, dia tidak hanya menguatkan dirinya sendiri, dia bahkan berpura-pura menjadi kuat saat dia berkata kepada penyempurnaan senjata abadi, "Persenjataan penyempurnaan abadi, aku menghormatimu sebagai dewa." Namun, masalah ini antara Chu Feng dan istana hukum surgawi kita. Saya harap Anda tidak ikut campur. Bisnis teman kecil Chu Feng adalah urusanku, kata penyempurnaan senjata abadi, pantang menyerah. Anda... Elder Kuang Kui tidak menyangka penyempurnaan senjata abadi menjadi keras kepala seperti ini. Terbukti, dia berencana membela Chu Feng terlepas dari apa situasinya. Penyempurnaan senjata abadi, tidak hanya itu Chu Feng secara tidak langsung menyebabkan kematian penatua Zhao Yu dari istana hukum surgawi kita, dia juga memburu penatua Yuling istana hukum surgawi kita sampai mati. Apakah Anda yakin ingin ikut campur dalam masalah ini? Elder Kuang Kui tahu bahwa mereka bukan tandingan penyempurnaan senjata abadi. Dengan demikian, dia hanya bisa memunculkan istana hukum surgawi untuk menakuti penyempurnaan senjata abadi. Apa? Chou Feng menyebabkan kematian tetua Zhao Yu dan memburu tetua Yuling sampai mati? Bukankah kedua tetua itu sama-sama peringkat 6 kaisar bela diri? Bagaimana mungkin kematian mereka terkait dengan Chu Feng? Tepatnya apa yang terjadi di labirin cahaya bulan? Pada saat itu, orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi semuanya bingung. Tepat pada saat itu, teriakan keras terdengar dari kerumunan. Istana hukum surgawi, jangan berbohong melalui gigimu. Kembali ke istana cahaya bulan, teman kecil Chu Feng ingin membawa kami pergi begitu dia menemukan ada bahaya. Penatua Yuling yang bersikeras mengatakan bahwa teman kecil Chu Feng menipu kita karena dia mendambakan harta di istana cahaya bulan untuk dirinya sendiri. Dialah yang bersikeras agar kita tetap tinggal. Kemudian, dia bersumpah bahwa jika dia salah menuduh Chu Feng, dia akan bunuh diri di depan umum. Setelah itu, formasi pembunuhan muncul di labirin cahaya bulan. Itu adalah teman kecil Chu Feng yang menyelamatkan hidup kami. Adapun penatua Yuling, dia merasa sulit untuk menarik kembali kata-katanya dan bunuh diri. Adapun Zhao Yu itu, dia diliputi oleh keserakahan akan persik keabadian labirin cahaya bulan dan membuat teman kecil Chu Feng tidak sadarkan diri dengan racun. Jika bukan karena fakta bahwa kami datang segera, kemungkinan besar teman kecil Chu Feng yang akan mengalami kecelakaan.
Adapun kematian Zhao Yu, dia mati karena racun karena memakan lebih dari 1000 persik keabadian sendirian. Kematiannya tidak terkait dengan siapapun. Istana Hukum Surgawi, kalian semua menyatakan diri sebagai orang benar yang menegakkan hukum surgawi, tetapi di labirin cahaya bulan, kalian semua sama sekali tidak melakukan perbuatan baik apapun. Tidak hanya kalian semua tidak melakukan sesuatu yang benar, kalian semua malah melakukan perbuatan jahat dan hampir menyebabkan kematian semua orang di sana. Namun sekarang, kalian semua sebenarnya ingin menjebak teman kecil Chu Feng yang menyelamatkan kita? Berapa banyak lagi yang tak tahu malu yang bisa kamu dapatkan? Beralih ke sumber suara, kerumunan melihat bahwa bukan manusia yang meneriakkan kata-kata itu. Sebaliknya, itu adalah binatang buas yang mirip kadal. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi kaisar setengah bela diri puncak, dia berani menyangkal istana hukum surgawi. Terbukti, dia adalah seseorang yang berada di labirin cahaya bulan sebelumnya dan mengalami apa yang terjadi di sana. Kamu berani menjebak istana hukum surgawi kita. Lizard Monstrous Race, apakah Anda mencoba melawan istana hukum surgawi kami? Penatua Kuang Kui menyempitkan alisnya yang seperti pedang dan berteriak dengan marah. Begitu kata-kata itu diucapkan, langit mulai berubah. Dinginnya auranya menyebabkan semua orang di bawah peringkat 6 kaisar bela diri menggigil. Ini terutama berlaku untuk binatang buas kadal itu. Pada saat itu, dia didorong mundur berulang kali oleh kekuatan yang menindas itu. Terbukti, penatua Kuang Kui ini berencana menggunakan kekuatan istana hukum surgawi mereka untuk menekan kerumunan. Dia berencana untuk secara paksa membalikkan benar dan salah. Pada saat itu, binatang buas kadal yang berbicara menentang istana hukum surgawi sebelumnya mulai ragu. Meskipun dia tidak takut mati, dia tidak bisa mengabaikan nasib ras monster kadalnya. Tiba-tiba, seorang pria kekar beralis tebal dan bermata besar berteriak di antara kerumunan. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apa yang terjadi di labirin cahaya bulan sebelumnya telah dilihat dan dialami oleh banyak orang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah secara paksa oleh istana hukum surgawi Anda. Saudara-saudara yang diselamatkan oleh teman kecil Chu Feng di labirin cahaya bulan sebelumnya, kita semua berutang nyawa pada teman kecil Chu Feng. Sementara teman kecil Chu Feng menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan kita untuk membayarnya kembali, istana hukum surgawi ini sebenarnya mencoba untuk membalikkan benar dan salah untuk menuduh teman kecil Chu Feng. Pada saat seperti ini, kita harus berbicara untuk teman kecil Chu Feng, bukan? Jika kita takut bahkan berbicara untuk dermawan kita, kita akan menjadi orang yang tidak memiliki integritas moral sama sekali. Karena itu, akan lebih baik jika kita mati di labirin cahaya bulan itu. Dia juga seseorang yang diselamatkan oleh Chu Feng di labirin cahaya bulan. Dia telah mempertanyakan niat Chu Feng di labirin cahaya bulan. Namun, Chu Feng tidak menyalahkannya untuk itu, dan malah menyelamatkan nyawa semua orang di labirin cahaya bulan. Setelah itu, Chu Feng meminta bantuan orang banyak untuk melawan aula kegelapan. Karena fakta bahwa dia tidak cukup kuat, pria besar kekar itu tidak dapat bergabung dengan kerumunan. Ini menyebabkan dia merasa sangat bersalah terhadap Chu Feng. Dan sekarang, istana hukum surgawi sebenarnya salah menuduh Chu Feng. Karena itu, dia tidak bisa duduk dan tetap acuh tak acuh. Bab 1996 membunuh dengan satu serangan. Itu benar. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kita semua telah melihat sendiri apa yang terjadi di labirin cahaya bulan. Istana hukum surgawi Anda yang salah dalam segala hal. Namun, bukan saja kalian semua tidak berencana untuk meminta maaf kepada teman kecil Chu Feng, kalian sebenarnya ingin membalikkan benar dan salah untuk menjebak teman kecil Chu Feng. Istana hukum surgawi, kalian semua benar-benar tidak tahu malu,
benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menyatakan diri sebagai sekte lurus yang menjunjung tinggi hukum surgawi. Istana hukum surgawi tercela dan tidak tahu malu, tidak layak untuk tegak. Keluar dari Holy Land of Martialis kami. Tiba-tiba, banyak orang berdiri. Mereka tidak hanya berbicara untuk Chu Feng, mereka juga mulai menghina istana hukum surgawi. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang tidak tahu apa yang terjadi di labirin cahaya bulan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Chu Feng memiliki kekuatan mengumpulkan massa yang begitu besar. Orang harus tahu bahwa semua orang yang berbicara untuk Chu Feng adalah orang-orang yang tidak berhubungan dengan Chu Feng. Namun sekarang, mereka benar-benar berani melawan istana hukum surgawi untuk Chu Feng. Bahkan, mereka menghina istana hukum surgawi. Ini jelas sikap menjadi musuh dengan istana hukum surgawi. Kalian semua! Kalian semua! Penatua Kuang Kui sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menggertakkan giginya dan tubuhnya menggigil. Itu adalah satu hal untuk penyempurnaan senjata abadi untuk melawan istana hukum surgawi mereka. Namun, sampah ini sebenarnya juga berani melawan istana hukum surgawi mereka. Ini sangat memalukan bagi mereka. Kalian semua, kalian benar-benar mencari kematian di sini. Benar saja, Penatua Kuang Kui tidak mampu menanggung penghinaan. Setelah berteriak marah, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Segera, angin kencang mulai terbentuk. Kekuatan penindasnya yang agung berubah menjadi pusaran yang sangat besar. Saat pusaran itu melonjak, itu menutupi wilayah ruang ini. Kemudian, niat membunuh mulai menyelimuti orang-orang yang mengutuk istana hukum surgawi mereka. Dia tidak hanya berencana untuk mengancam orang banyak. Sebaliknya, dia berencana untuk membantai mereka. Dia berencana untuk secara terbuka membunuh mereka yang berani melawan istana hukum surgawi mereka untuk membangun kekuatan mereka. Zat. Namun, tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba melintas di langit. Seperti hantu, sosok itu tiba di samping Penatua Kuang Kui. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng tidak hanya tiba di hadapan Penatua Kuang Kui, dia juga memiliki tatapan yang tampak seperti pembunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba melambaikan Furious Coiling Dragon Beheader di tangannya. Patah. Darah menggelegak. Penatua Kuang Kui telah diretas menjadi dua. Diam semuanya menjadi sunyi senyap. Bahkan penyempurnaan senjata abadi berdiri di sana dengan sikap tertegun. Heran. Mereka semua tercengang. Mereka yang tidak tahu seberapa kuat Chu Feng tidak berani mempercayai apa yang baru saja terjadi. Chu Feng, seorang anggota generasi muda, benar-benar telah membunuh seorang penatua manajemen Istana Hukum Surgawi, Kaisar bela diri peringkat 6 yang terkenal, hanya dengan satu serangan. Ketika mengabaikan kultivasi seseorang, orang banyak juga tidak berharap bahwa Chu Feng akan berani membunuh sesepuh manajemen Istana Hukum Surgawi di hadapan semua orang ini. Chu Feng, kamu benar-benar berani. Anda benar-benar berani membunuh tetua manajemen Istana Hukum Surgawi kami, Anda. Tiba-tiba, sesepuh Istana Hukum Surgawi berhasil bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Dia menunjuk Chu Feng dan mulai mengutuk Chu Feng. Jika dia menghadapi Chu Feng sendirian, dia sama sekali tidak berani mengatakan kata-kata semacam itu kepada Chu Feng. Namun, pada saat itu, mereka berada di depan banyak orang, dan Istana Hukum Surgawi mereka adalah tempat yang memiliki ketenaran dan kekuatan yang mengesankan. Selain itu, Chu Feng juga yang salah karena membunuh Kuang Kui. Karena itu, dia menjadi percaya diri dan menyerang Chu Feng tanpa rasa takut. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, Furious Coiling Dragon Beheader di tangan Chu Feng melambai sekali lagi. Saat cahaya keperakan melintas di langit,
kehampaan itu sendiri mulai bergetar. Seperti tetua Kuang Kui, tetua itu juga diretas menjadi dua. Dia sudah mati, dibunuh oleh Chu Feng. Mereka yang ingin mati dapat terus berbicara. Pada saat ini, suara Chu Feng sangat dingin. Seolah-olah tidak ada sedikit pun emosi dalam suaranya. Sebaliknya, yang terkandung dalam suaranya hanyalah niat membunuh. Merasakan niat membunuh Chu Feng yang padat, dan melihat bagaimana Chu Feng telah membunuh dua tetua hukum surgawi mereka di depan mata mereka, orang-orang dari istana hukum surgawi buru-buru menutup mulut mereka. Satu persatu, mereka memiliki penampilan bingung. Mereka semua jelas sangat ketakutan. Bahkan, tidak ada yang berani melihat Chu Feng. Orang-orang dari istana hukum surgawi yang telah mencoba membuat masalah untuk Chu Feng sebelumnya semuanya menundukkan kepala, bahkan takut untuk berbicara. Bukan hanya orang-orang dari istana hukum surgawi. Para pengamat juga ketakutan. Meskipun mereka telah mendengar tentang betapa terkenal dan kuatnya Chu Feng, mereka tidak mengira Chu Feng yang dikabarkan menjadi kejam dan galak ini. Sementara apapun bisa palsu, kekuatan yang diungkapkan Chu Feng jelas tidak palsu, niat membunuh yang dirasakan orang banyak itu pasti tidak palsu. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Terlepas dari apakah Anda adalah istana hukum surgawi atau aula kegelapan, jika Anda ingin menjadikan saya, Chu Feng, musuh, silakan datang dan temukan saya. Saya, Chu Feng, sama sekali bukan orang yang takut. Jika Anda mengirim satu, saya akan membunuh satu. Jika Anda mengirim dua, saya akan membunuh dua. Betapapun banyak orang datang untukku, aku akan membunuh orang sebanyak itu. Suara Chu Feng seperti guntur saat bergema di langit dan bumi. Suaranya menyebabkan ruang dan kehampaan itu sendiri bergetar hebat. Seolah-olah cakrawala itu sendiri takut dengan deklarasi Chu Feng. Bahkan ketika cakrawala bertindak sedemikian rupa, tidak perlu menyebutkan apa yang dirasakan orang banyak. Belum lagi mereka yang tidak hadir di labirin cahaya bulan, bahkan orang-orang yang membela Chu Feng ditakuti oleh Chu Feng. Adapun Chu Feng, setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia pergi tanpa berpikir dua kali. Dia benar-benar tidak ingin repot berbicara dengan orang banyak lagi. Istana Hukum Surgawi, saya mendesak Anda semua untuk bertindak dengan bijaksana. Meskipun Chu Feng hanya anggota generasi muda, dia bukanlah seseorang yang bisa kalian semua bully. Saya mendesak Anda semua untuk tidak menjadikan Chu Feng sebagai musuh Anda. Kalau tidak, kalian semua akan menyesalinya. Penyempurnaan senjata abadi memperingatkan dengan serius. Dia mengatakan yang sebenarnya. Chu Feng saat ini berani menjadikan aula kegelapan sebagai musuhnya dan memiliki elf era kuno sebagai sekutunya. Sementara istana hukum surgawi memang salah satu dari 3 kekuatan terkuat umat manusia, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan elf era kuno. Jika istana hukum surgawi bersikeras menjadikan Chu Feng sebagai musuh, mereka hanya akan mencari bencana. Namun, istana hukum surgawi tetap menjadi kekuatan yang telah berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, salah satu kekuatan tertua di tanah suci martialisme. Sebagai seseorang dari Holy Land of Martialis, penyempurnaan senjata abadi juga tidak menginginkan penghancuran istana hukum surgawi. Namun, jika istana hukum surgawi mengabaikan nasihatnya dan bersikeras menjadikan Chu Feng sebagai musuh mereka, penyempurnaan senjata abadi juga tidak akan mengampuni istana hukum surgawi. Chu Feng, apakah kamu berhasil menenangkan diri? Penyempurnaan senjata abadi bertanya setelah mengejar Chu Feng. Saya baik-baik saja. Saya hanya takut sesuatu akan terjadi pada Lil Ro dan Lil Mei. Chu Feng sudah sangat tenang. Namun, kekhawatirannya terhadap Suro dan Su Mei tidak berkurang sedikit pun. Demikian juga, menyalahkan dirinya sendiri tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, itu telah meningkat. Selain itu,
dia memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Melihat Chu Feng bertindak sedemikian rupa, penyempurnaan senjata abadi menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya dia mengatakan apapun kepada Chu Feng pada saat seperti itu, karena Chu Feng adalah orang bijak yang tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, dia tidak mencoba menghibur Chu Feng. Sebaliknya, dia bertanya, "Apa rencanamu sekarang?" "Kembali ke Gunung Qianwo," kata Chu Feng. "Kembali ke Gunung Qianwo." Mendengar kata-kata itu, ekspresi penyempurnaan senjata abadi berubah. Dia berkata, "Chu Feng, Gunung Qianwo adalah tempat yang paling tidak boleh kamu kunjungi saat ini. Saat ini, kami telah menjadikan Aula Kegelapan sebagai musuh mutlak kami, dan Dewa Penghancur Dunia telah melarikan diri. Sepertinya, setelah Master Aula Kegelapan datang untuk mengetahui bahwa akulah yang merusak rencananya, dia sama sekali tidak akan membiarkanku. Jika mereka ingin menemukanku, mereka pasti akan datang ke Gunung Qianwo," kata Chu Feng. "Karena kamu tahu semua itu, lalu kenapa kamu ingin kembali ke Gunung Qianwo?" Dewa Ponri Refinement bertanya. "Apalagi yang harus saya lakukan? Apakah saya harus pergi ke kerajaan elf dan meminta kerajaan elf melindungi saya sambil mengekspos semua teman saya di Gunung Qianwo ke Aula Kegelapan sehingga mereka dapat membantai mereka dengan sukarela?" kata Chu Feng. "Chu Feng, bukan itu yang kumaksud. Hanya, seseorang harus mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar. Semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar tanggung jawab seseorang. Dan kamu." Penyempurnaan senjata abadi terus menasihati Chu Feng. "Senior penyempurnaan senjata abadi, jika kerabatmu dalam masalah, apakah kamu akan mengabaikan mereka?" Chu Feng bertanya. "Aku." Penyempurnaan senjata abadi mulai ragu. "Aku tahu senior itu tidak akan." "Saya, Chu Feng, sama. Saya juga tidak akan mengabaikan mereka," kata Chu Feng. "Baiklah kalau begitu." Penyempurnaan senjata abadi menghela nafas, tetapi tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia tahu bahwa Chu Feng sangat keras kepala. Pada saat yang paling penting, Chu Feng adalah seseorang yang akan menghargai teman-temannya dengan kesetiaan dan kebenaran. Ketika bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, itu juga karena kesetiaan dan kebenaran Chu Feng sehingga penyempurnaan senjata immortal mengagumi dan menghargai Chu Feng. Karena itu, dia berkata, "Karena kamu bersikeras untuk kembali, aku akan menemanimu ke Gunung Qianwo." Bab 1997, Chu Feng memasuki pelatihan pintu tertutup. Setelah Chu Feng dan penyempurnaan senjata abadi pergi, tirai jatuh sepenuhnya pada pertempuran labirin cahaya bulan. Meskipun sebagian besar orang yang memasuki labirin cahaya bulan telah kembali dengan tangan kosong, ada juga banyak yang mendapatkan harta di labirin cahaya bulan. Harta karun dari labirin cahaya bulan bukanlah benda biasa, mereka semua adalah harta yang tak ternilai dan tak ternilai harganya. Beberapa di antara mereka bahkan mampu memulai perang. Namun, bagi orang-orang, hal yang paling tak terbayangkan bukanlah harta yang diperoleh dari labirin cahaya bulan. Sebaliknya, itu adalah peristiwa besar yang terjadi di labirin cahaya bulan. Peristiwa besar pertama adalah pertempuran antara Aula Kegelapan dan Elf era kuno. Meskipun para ahli yang bertarung melawan Aula Kegelapan semuanya pergi setelah pertempuran, tetap saja tidak ada tembok di dunia yang tidak bocor udara. Dengan demikian, berita pertempuran akhirnya akan tersebar. Selanjutnya, begitu dimulai, itu menyebar seperti api. Ketika orang banyak mengetahui bahwa Aula Kegelapan adalah kekuatan yang mampu melawan peri era kuno, dan bahwa peta labirin cahaya bulan disebarkan oleh mereka dengan tujuan untuk membunuh semua orang yang masuk untuk memanggil iblis bulan, kerumunan semua mulai merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap Aula Kegelapan. Mereka semua menyadari bahwa kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul adalah kekuatan yang sangat berbahaya.
Aula Kegelapan telah menyatakan diri mereka sebagai kekuatan yang akan menguasai tanah suci martialisme. Dan sekarang, mereka benar-benar melakukan hal semacam ini. Dengan demikian, orang banyak tidak bisa menahan rasa takut terhadap Aula Kegelapan. Adapun peristiwa besar kedua, itu adalah kebencian antara Chu Feng dan Istana Hukum Surgawi. Meskipun Penatua Yuling dan Penatua Zhao Yu dari Istana Hukum Surgawi memang telah menganiaya Chu Feng di labirin sinar bulan, tetap saja Chu Feng telah membunuh Penatua Kuang Kui tanpa repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepadanya ketika dia menanyai Chu Feng. Tindakan Chu Feng benar-benar meremehkan Istana Hukum Surgawi. Meskipun ada orang yang menyatakan bahwa era kuno bersekutu dengan Chu Feng, bagi banyak manusia, Istana Hukum Surgawi bukanlah keberadaan yang lebih rendah dari era kuno. Dengan demikian, mereka merasa bahwa bencana besar akan menimpa Chu Feng. Alasannya adalah karena, dengan sifat Istana Hukum Surgawi, mereka sama sekali tidak akan meninggalkan masalah itu. Pada saat berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh tanah suci bela diri, Chu Feng dan penyempurnaan senjata abadi telah tiba di Gunung Qianwot. Setelah kembali ke Gunung Qianwot, Chu Feng memasuki pelatihan tertutup. Dia akan menggunakan teknik roh dunianya untuk mempelajari formasi roh besar yang bahkan tidak bisa ditembus oleh Kaisar Bela Diri Puncak. Formasi roh agung itu sangat sulit. Selanjutnya, dengan teknik roh dunia Chu Feng, bahkan lebih sulit untuk berhasil mengatur formasi roh itu. Namun, Chu Feng masih harus mempelajarinya. Alasannya karena Gunung Qianwot tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah apa yang terjadi di labirin cahaya bulan, bahkan Zhang Tianyi dan ayahnya telah tiba di Gunung Qianwot. Bisa dikatakan bahwa semua orang yang berhubungan dengan Chu Feng praktis semuanya berkumpul di Gunung Qianwot sekarang. Saat pertempuran melawan Aula Kegelapan telah dimulai, Chu Feng harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang penting baginya. Selama waktu ini ketika Chu Feng dalam pelatihan tertutup, penyempurnaan senjata abadi, Bai Li Xuankong, Nangong Longjian, Zhang Tianyi dan ayahnya Zhang Ming, Bai Ruochen, Jiang Wuxiang dan yang lainnya semuanya menjaga gerbang tertutup Chu Feng. Lokasi pelatihan pintu. Mereka semua mengkhawatirkan Chu Feng. Alasannya karena Chu Feng terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda sejak dia kembali. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng bertingkah seperti ini karena Suro dan Sume. Apakah teman kecil Chu Feng masih belum meninggalkan pelatihan tertutupnya? Seorang lelaki tua berjalan ke penyempurnaan senjata abadi dan bertanya dengan cemas. Orang tua ini tidak hanya memiliki kultivasi yang sama kuatnya dengan penyempurnaan senjata abadi, reputasinya juga setara dengan penyempurnaan senjata abadi. Orang tua itu adalah immortal tak terukur. Mengapa bocah itu Chu Feng begitu keras kepala? Akan menjadi satu hal untuk melindungi satu orang. Tapi dia ingin melindungi seluruh Gunung Qianwot. Gunung Qianwot adalah tempat yang sangat besar. Namun, dia ingin membentuk formasi roh yang mampu menahan Kaisar Bela Diri Puncak? Bukankah itu hanya menuruti fantasi? Jika dia terus seperti ini, dia mungkin menjadi kacau dan dirasuki setan, kata seorang wanita berambut salju. Orang ini juga salah satu dari spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga dari Tanah Suci Bela Diri. Dia adalah orang yang ingin menjadikan Chu Feng muridnya, dewa berambut salju. Baik immortal tak terukur dan immortal berambut salju memiliki hubungan yang layak dengan elf era kuno. Setelah mengetahui tentang pertempuran antara elf era kuno dan Aula Kegelapan, mereka segera melanjutkan ke kerajaan elf untuk membantu mereka. Namun, mereka malah diminta oleh Elf King untuk datang ke Gunung Qianwot. Selanjutnya, mereka membawa kembali berita setibanya mereka di Gunung Qianwot. Karena Aula Kegelapan sangat menderita di labirin cahaya bulan, pasukan Aula Kegelapan yang menyerang berbagai lokasi strategis yang dipegang oleh peri era kuno semuanya telah mundur. Namun, elf era kuno tidak santai hanya karena itu. Sebaliknya,
Mereka meningkatkan pertahanan di semua lokasi strategis ini sehingga mereka bisa menghadapi serangan berikutnya dari Aula Kegelapan. Pada saat yang sama, elf era kuno mengkhawatirkan Gunung Qianwot. Jadi, kali ini, mereka tidak hanya meminta agar Dewa Abadi yang tak terukur dan Dewa Berambut Salju pergi untuk membantu Gunung Qianwot, mereka juga telah mengirim banyak pasukan mereka sendiri ke Gunung Qianwot juga. Rambut Salju, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Teknik roh dunia teman kecil Chu Feng telah melampaui milik kita. Kemungkinan, di tanah suci martialisme, hanya Heaven Reaching Immortal yang memiliki teknik roh dunia yang sebanding dengan teman kecil Chu Feng, kata penyempurnaan senjata abadi. Setelah secara pribadi melihat Chu Feng menangkap formasi roh yang mampu menyegel iblis bulan dalam sekejap, penyempurnaan senjata abadi sepenuhnya menyadari betapa kuatnya teknik roh dunia Chu Feng. Bakat teman kecil Chu Feng benar-benar luar biasa. Selanjutnya, teknik roh dunia adalah metode pertahanan terkuat di dunia ini. Bahkan, ada desas-desus yang mengatakan bahwa para spiritualis dunia sebenarnya adalah pakar terkuat di dunia. Hanya, tidak ada yang mampu menggunakan hanya teknik roh dunia. Inilah sebabnya mengapa orang-orang di Holy Land of Martialis akhirnya memilih, tanpa ragu sedikitpun, untuk menguasai kultivasi bela diri daripada teknik roh dunia. Namun, pencapaian teman kecil Chu Feng dalam teknik roh dunia jauh lebih unggul dari milik kita. The Immeasurable Immortal juga memuji Chu Feng. Bukankah evaluasi itu agak terlalu tinggi? Mendengar kata-kata itu, Dewa Berambut Salju mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia sangat menghargai dan mengagumi Chu Feng, dia tidak merasa bahwa hanya teknik roh dunia Heaven Reaching Immortal yang sebanding dengan teknik roh dunia Chu Feng. Alasannya adalah karena dia tahu betul bahwa Dewa Devastator dunia mampu menduduki peringkat kedua di antara 10 dewa bukan hanya karena kultivasi bela dirinya. Yang terpenting, teknik roh dunianya sangat kuat. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan penyempurnaan senjata abadi, teknik roh dunia Chu Feng telah melampaui yang ada di Dewa Devastator dunia. Dia merasa sangat skeptis tentang itu. Rambut Salju, jangan lupa bahwa teman kecil Chu Feng adalah seorang Asura World Spiritist. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya fakta bahwa dia bisa membuat roh dunia Asura melayaninya sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, kata penyempurnaan senjata abadi. Memang, kekuatan Chu Feng saat itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya saat ini. Saat itu, Chu Feng hanyalah pangkat 1 Half Martial Emperor. Namun, dia melepaskan Asura Evil Spirit tingkat 1 Martial Emperor di klan Imperial Nangong. Meskipun roh jahat Asura itu hanya peringkat 1 Kaisar bela diri, itu hampir menghancurkan klan Kekaisaran Nangong kami ke tanah. Meskipun saya berhasil mengalahkannya setelah itu, saya juga terluka dalam prosesnya. Selain itu, saya merasa kekuatan Asura Evil Spirit belum sepenuhnya terungkap. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan cocok untuk itu. Dan itulah potensi yang dimiliki teman kecil Chu Feng, kata Nangong Longjian. Pada saat itu, Dewa Berambut Salju terdiam. Alasannya karena prestasi masa lalu Chu Feng benar-benar mencengangkan dan sulit dipercaya. Nyatanya, setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Longjian, bukan hanya Dewa Berambut Salju yang tercengang. Semua karakter besar lainnya yang hadir menghirup udara dingin. Tidak banyak orang yang tahu persis apa yang terjadi di klan Imperial Nangong dengan Asura Evil Spirit. Ini juga pertama kalinya mereka mendengar cerita itu. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, apa yang diungkapkan Chu Feng hanyalah kekuatan pertempurannya yang menantang surga, serta garis darah warisannya yang kuat. Dengan demikian, kerumunan sebagian besar terfokus pada aspek bela diri dari kultivasi Chu Feng. Sebagai perbandingan, mereka tidak terlalu fokus pada teknik roh dunia Chu Feng. Namun sekarang,
orang banyak akhirnya menyadari bahwa teknik roh dunia Chu Feng sebenarnya adalah aspek yang paling menakutkan. Bab 1998 menyelesaikan formasi roh. Kali ini, Chu Feng dalam pelatihan tertutup untuk waktu yang sangat lama. Sejak dia memulai pelatihan tertutupnya, 2 bulan telah berlalu. Namun, Chu Feng belum keluar dari pelatihan tertutupnya. Dengan Chu Feng tidak keluar dari pelatihan pintu tertutupnya, ini menyebabkan peningkatan bukannya penurunan orang-orang yang berjaga di luar gerbang ke lokasi pelatihan pintu tertutupnya. Beberapa di antara mereka bahkan melepaskan pekerjaannya untuk berdiri di luar gerbang. Meskipun semua orang tahu bahwa Chu Feng memiliki bakat luar biasa, mereka masih sangat mengkhawatirkan Chu Feng. Lagi pula, tujuan Chu Feng kali ini benar-benar terlalu sulit. Untuk menciptakan formasi roh yang bahkan tidak bisa ditembus oleh Kaisar Bela Diri Puncak adalah sesuatu yang tidak ada satupun dari spiritualis dunia di tanah suci martialisme yang berani memikirkannya. Namun, Chu Feng benar-benar mencobanya. Bukan karena orang banyak menginginkan kegagalan Chu Feng. Sebaliknya, mereka khawatir bahwa Chu Feng akan mempersulit dirinya sendiri dan melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Gemuruh, gemuruh. 2 bulan dan 3 hari sejak hari Chu Feng memasuki pelatihan tertutup, gemuruh terdengar perlahan. Kemudian, gerbang yang tertutup rapat akhirnya dibuka. Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, semua orang sangat emosional. Segera, mereka mengerumuni Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Setelah melihat Chu Feng, kerumunan menjadi sangat gugup. Pada saat itu, kulit Chu Feng pucat pasi. Dia tampaknya menjadi jauh lebih lemah. Dibandingkan dengan saat dia mengikuti pelatihan pintu tertutup, dia 3 ukuran lebih kurus. Saat itu, dia tampak seperti kulit di tulang tanpa daging. Bahkan penampilannya pun berubah. Namun, meskipun semua orang sangat mengkhawatirkan Chu Feng memiliki senyum di wajahnya. Dia memandang mereka dan berkata, "Lansia, aku berhasil." Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan suara lemah, matanya terpejam, dan tubuhnya bergeser. Dia pingsan di depan orang banyak. Chu Feng. Melihat Chu Feng pingsan di depan mereka, orang banyak sangat khawatir. Penyempurnaan senjata abadi dan para spiritis dunia lainnya segera menangkap Chu Feng untuk mencegahnya jatuh. Kemudian mereka mulai memeriksa cedera Chu Feng. Selanjutnya, saat mereka mulai memeriksa luka Chu Feng, mereka mengeluarkan harta langka yang tak terhitung jumlahnya dan tanaman obat yang bisa menyembuhkan luka. Demi menyelamatkan Chu Feng, belum lagi harta itu, mereka bahkan rela menggunakan kultivasi mereka sendiri tanpa ragu sedikit pun. Bagi mereka, Chu Feng terlalu penting. Tidak dapat menahan diri, Nangong Longjian dan yang lainnya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Chu Feng? Tidak ada bahaya fatal. Hanya penyempurnaan senjata abadi mulai mengerutkan kening. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya yang sudah tua. Hanya kerumunan bertanya. Mereka sangat khawatir bahwa hati mereka akan melompat keluar dari tubuh mereka. Mereka benar-benar takut sesuatu telah terjadi pada Chu Feng. Tubuh Chu Feng terlalu lemah. Seolah-olah dia benar-benar kelelahan. Dia telah melukai intinya. Karena itu, dia kemungkinan tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat, kata penyempurnaan senjata abadi. Mengapa Chu Feng menjadi seperti ini? Kerumunan bingung dan khawatir. Kemungkinan besar, demi meneliti formasi roh itu, Chu Feng mengabaikan kesehatannya sendiri dan membebani dirinya sendiri dalam menggunakan energi rohnya untuk berkomunikasi dengan kekuatan roh dunia. Anak ini, dia benar-benar mengabaikan konsekuensinya, kata ayah Xiang Tianyi, Xiang Ming. Meskipun Xiang Ming bukan salah satu dari 10 dewa, dia juga seorang spiritualis dunia jubah tanda naga.
teknik roh dunianya sangat kuat. Dengan demikian, dia bisa mengetahui apa yang menyebabkan keadaan Chu Feng saat ini. Mendengar kata-kata itu, Bailey Xuankong dan yang lainnya dari Gunung Qianwot, serta saudara baik Chu Feng, Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi semuanya menundukkan kepala. Mereka tahu bahwa Chu Feng telah melakukan itu demi mereka. Dia telah melakukan semuanya untuk melindungi mereka. Chu Feng telah memutuskan untuk mempelajari formasi roh itu dengan tepat sehingga dia bisa melindungi para tetua dan murid Gunung Qianwot, serta saudara-saudaranya. Saat ini, beberapa spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga terkuat di Tanah Suci bela diri berkumpul di Gunung Qianwot. Kemampuan penyembuhan mereka sangat luar biasa. Namun, bahkan dengan kasus ini, beberapa spiritualis dunia berjubah naga tanda kerajaan dengan suara bulat percaya bahwa perlu setidaknya 1 bulan bagi Chu Feng untuk sadar kembali dan setengah tahun untuk pulih. Jika semuanya buruk, ini bahkan mungkin akan mempengaruhi prospek masa depan Chu Feng. Namun, Chu Feng sekali lagi membuat mereka merasa tidak percaya. Hanya dalam 2 hari yang singkat, Chu Feng sadar kembali. Setelah bangun, meskipun kesehatan Chu Feng masih lemah, kesehatannya jauh lebih baik daripada yang diantisipasi orang banyak. Intinya yang terluka sebelumnya telah pulih sepenuhnya. Dengan demikian, tidak akan ada efek pada teknik roh dunianya atau kultivasi bela diri di masa depan. Selanjutnya, menilai dari penampilan Chu Feng, tidak perlu setengah tahun untuk pulih. Dengan bantuan berbagai obat, Chu Feng akan dapat pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa hari. Yang terpenting, setelah Chu Feng bangun, meski kesehatannya masih lemah, dia sangat bersemangat. Lansia, saya sudah berhasil. Saya benar-benar berhasil. Selama para senior mau membantuku, aku pasti bisa membentuk formasi roh agung yang mampu melindungi semua orang di Gunung Qianwot. Formasi roh itu akan cukup untuk menampung semua orang di Gunung Qianwot, kata Chu Feng dengan penuh semangat. Chu Feng, apakah kamu benar-benar? Mendengar kata-kata itu, penyempurnaan senjata abadi dan yang lainnya tidak berani mempercayai telinga mereka. Meskipun mereka percaya diri pada Chu Feng, masih terlalu tidak terbayangkan bagi Chu Feng untuk dapat berhasil meneliti formasi besar yang dapat menahan kaisar bela diri puncak dalam jangka waktu hanya 2 bulan. Senior, tolong lihat, Chu Feng tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Sebaliknya, dia bangkit dari tempat tidurnya dan tiba di aula istana. Chu Feng, pada saat itu, banyak orang berkumpul di aula yang luas. Ini semua adalah kenalan dan teman Chu Feng. Karena khawatir dengan Chu Feng, mereka semua bergegas. Hanya saja, Chu Feng saat ini tidak menyapa orang banyak. Sebagai gantinya, dia menggulung lengan bajunya dan kemudian mulai menggunakan tangannya sebagai kuas tulis dan kekuatan roh dunianya sebagai tinta untuk menggambar diagram formasi untuk pembentukan rohnya. Kekuatan roh tingkat kerajaan yang cerah dan mempesona segera memenuhi seluruh aula istana. Itu seperti langit berbintang emas yang mempesona. Belum lagi para spiritis dunia yang hadir, bahkan mereka yang tidak memahami teknik roh dunia dan mereka yang memiliki tingkat pencapaian rendah dalam teknik roh dunia terpesona oleh pemandangan di depan mereka. Hanya dengan melihat, mereka dapat mengetahui betapa ajaib dan luar biasanya diagram formasi yang digariskan oleh Chu Feng. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Chu Feng, dia benar-benar berhasil. Jika bukan karena dia yang menguraikannya, saya benar-benar tidak berani percaya bahwa kekuatan roh dunia dapat digunakan dengan cara seperti ini. Metode pengaturan formasi roh dunia semacam ini hanyalah sesuatu yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Dewa berambut salju sangat emosional saat melihat garis besar Chu Feng. Dia adalah spiritualis dunia yang paling meragukan Chu Feng sebelumnya. Namun, spiritualis dunia yang paling tergerak secara emosional saat ini juga dia. Dia yang selalu dingin dan kejam saat menghadapi orang lain sebenarnya dipenuhi air mata kegembiraan saat ini.
Namun, reaksinya tidak bisa disalahkan padanya. Hanya saja, diagram formasi yang digariskan Chu Feng benar-benar terlalu menakjubkan. Pada saat itu, Dewa berambut salju merasa seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang sebelumnya hanya dia dambakan dalam mimpinya, sesuatu yang seharusnya tidak bisa dia dapatkan. Meskipun Chu Feng hanya menguraikan diagram formasi, itu hanya mirip dengan sebuah karya seni untuk Dewa berambut salju, sebuah karya seni yang tidak bisa dia buat sendiri. Kerumitan formasi roh ini sangat melampaui imajinasi saya. Untuk Chu Feng untuk dapat membuatnya benar-benar tak terbayangkan. Namun, Chu Feng benar-benar dapat menunjukkannya kepada kita dengan cara yang begitu ringkas sehingga kita dapat memahaminya hanya dengan melihatnya. Chu Feng, kamu benar-benar jenius yang melampaui imajinasiku. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar membuatku merasa malu karena rendah diri. Pada saat itu, penyempurnaan senjata abadi juga memuji Chu Feng tanpa henti. Chu Feng tidak hanya berhasil menciptakan formasi roh yang mustahil melalui penelitian dan studi, diagram formasi yang telah digariskannya juga luar biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka gambarkan sendiri. Memang, saya juga merasa malu karena rendah diri. Dewa abadi yang tak terukur dan Zhang Ming juga mengungkapkan pandangan mereka sambil berseru dengan kekaguman dan kegembiraan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.